candies. I start my ABCs with the YZ. I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other, I am the prototype. TikTok. Hello guys, welcome to Bank My Channel. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat kasih dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan makalah Islam dan ilmu pengetahuan yang berjudul Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Adapun penjelasan pada makalah ini saya ambil dari beberapa sumber buku dan website. Baiklah, di sini kami bertiga ingin menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan dalam Islam, tujuan ilmu pengetahuan dalam Islam, dan fungsi ilmu pengetahuan dalam Islam. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan pengertian ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam adalah agama yang menghargai dan menunjukkan derajat orang yang berilmu. Dalam Islam sendiri terkandung ilmu pengetahuan yang tidak terbatas dan terpisah-pisah seperti halnya masyarakat Barat membagi dan memisahkan ilmu menjadi beberapa cabang. Ilmu pengetahuan dalam Islam tersusun dalam kesatuan, dan bahkan dalam Al-Quran sendiri terkandung ilmu pengetahuan di dalamnya. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu, berpikir, dan berakal. Dan Dia menunjukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditunjukkan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditunjukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima ya'lamu alimu, yang berarti pengetahuan, al-ma'rifah. Kemudian berkembang menjadi pengetahuan tentang spesifikasi sesuatu yang dipahami secara mendalam. Dari asal kata alim ini selanjutnya diindonesiakan menjadi ilmu atau ilmu pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan mendalam hasil usaha yang sungguh-sungguh atau ijtihad dari para ilmuwan muslim atau ulama ijtihad atas persoalan-persoalan duniawi dan ikhtiari dengan bersumber kepada wahyu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Indah Rahayu. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari saudara kita Maria Elsa. Pembagian kedua, kajian ini pengetahuan yang punya beberapa tujuan yang sebagaimana oleh para ilmuwan. Yang pertama, tujuan teoritis dan tujuan praktis. Secara praktis ialah ilmu pengetahuan merupakan suatu aktivitas kognitif yang harus mematuhi berbagai kaidah pemikiran yang logis. Maka metode ilmunya juga berkaitan sangat erat dengan logika. Yang kedua, secara teoritis ialah ilmu pengetahuan yang pada sebuah prosesnya bersifat rasional dan kognitif, juga bersyarat para ilmuwan dalam melakukan aktivitas ilmiah mempunyai tujuan yang ingin dicapai itu ialah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman-teman saya yang berjudul Fungsi Ilmu Pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, mampu memahami dan menafsirkan isi hadis dan Al-Quran. Yang kedua, tahu cara melakukan dan melaksanakan ibadah. Tiga, dapat mengetahui sejarah Islam pada zaman dahulu. Dan empat, dapat mengetahui dan mengkaji hukum-hukum Islam.
Dan yang kelima, tahu bagaimana mengetahui akhlak mulia dan akhlak yang tidak mulia. 6. Dapat mengkaji dan mengetahui soal-soal sosial dan ekonomi dari sudut pandang Islam. Yang keenam, dapat mengkaji agama Islam secara keseluruhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu saja materi dari kami kelompok 2 mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan ilmu pengetahuan dalam Islam. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Muhammad Tegar Julian Smerli dan rekan saya Siti Maria Ulfa dan Elsa Indarahim meminta maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.